Oke, anak-anak hebat mentaba, kita mulai dari bab 1 ya, yaitu tentang laporan hasil observasi atau disingkat dengan LHO. LHO merupakan teks yang berisi suatu informasi secara menyeluruh. Di dalamnya dijumpai paparan yang bersifat mengklasifikasikan tentang suatu fenomena secara umum. Nah, fenomenanya itu dapat berupa fenomena alam, yaitu hewan, tumbuhan, keadaan alam, dapat pula fenomena tentang peristiwa budaya, yaitu tentang bahasa, seni, dan adat istiadat, serta yang lainnya juga tentang kondisi sosial, yaitu tentang transportasi, hukum, dan pendidikan. LHO ini memiliki fungsi, yaitu memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, atau kegiatan dari suatu pengamatan. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur ya. Demikian juga dengan laporan hasil observasi. LHO memiliki 3 struktur pembangun. Yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Yang kedua, yaitu deskripsi bagian yang berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan. Dan yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat, yaitu berisi penjelasan tentang faedah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Contoh laporan hasil observasi bisa kita lihat pada tabel berikutnya. Nah, tabel berikut menunjukkan analisis bagian struktur dari laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Tampak paling atas terdapat struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Di dalamnya menjelaskan pengertian tentang wayang. Kemudian struktur di bawahnya yaitu deskripsi bagian yang menjelaskan lebih lanjut tentang apa saja itu macam-macam wayang dan penjelasannya. Kemudian di bagian akhir terdapat bagian struktur deskripsi manfaat yang menjelaskan bagaimana manfaat dari kebudayaan wayang ini. Selain memiliki struktur yang khas, teks laporan hasil observasi juga memiliki kaidah teks yang khusus seperti tampak pada beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu adanya kata benda umum, misalnya kata musik, wayang, tarian, gunung, gempa bumi, peristiwa banjir, dan kata benda umum yang lainnya yang menjadi objek dalam laporan hasil observasi. Yang kedua, adanya kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa dan dapat nyata terlihat. Misalnya dalam kalimat WHO meresmikan wayang sebagai warisan dunia. Nah, kata meresmikan merupakan kata kerja material. Yang ketiga, adanya kopula, yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Misalnya, kata adalah, merupakan, yaitu, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, adanya kata pengelompokan, yaitu kata yang menyatakan pengelompokan, seperti kata dipilah, dikelompokkan, terbagi, dan kata terdiri atas. Dan yang kelima, adanya kata keadaan yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Misalnya kata memiliki, bergantung, dan tergantung. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks laporan hasil observasi. Untuk mendalami kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, kita akan masuk pada pembahasan kata atau frasa verba dan nomina. Kata berbentuk morfem atau morf bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, baik dapat memiliki arti maupun tidak, yang bersifat bebas. Misalnya kata orang yang merupakan nomina dan kata meresmikan yang merupakan verba. Selanjutnya, frasa merupakan unsur yang lebih luas, yaitu kelompok kata non-predikatif, hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Fungsi tersebut dapat berupa fungsi subjek,
predikat, objek, maupun fungsi yang lainnya. Frasa verba merupakan frasa kata kerja, sedangkan frasa nomina merupakan frasa kata benda. Nah, wayang orang merupakan contoh dari frasa nomina. Kedua kata tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menduduki fungsi subjek. Adapun contoh frasa verba tampak pada kelompok kata sudah meresmikan. Nah, kedua kata ini merupakan satu kesatuan yang merupakan frasa verba dan menduduki fungsi predikat. Selain frasa, dalam kebahasaan teks laporan hasil observasi juga terdapat padanya afiksasi. Afiksasi merupakan proses penyembuhan kata dasar menjadi kata turunan. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja tetap atau berubah jenisnya. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi kata kerja atau verba jika diberi imbuhan an, ber, di, bahkan terkadang diberi imbuhan ter atau ke an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina atau kata benda jika diberi imbuhan pen, per, an, atau terkadang juga imbuhan ke an. Analisis kaidah kebahasaan teks LHO dapat dilihat pula dari jenis kalimat pembangunnya. Di dalam laporan hasil observasi terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang mendefinisikan. Hal ini ditunjukkan dari kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Kemudian kalimat deskripsi merupakan kalimat yang berfungsi untuk mendeskripsikan lebih lanjut. Kemudian, apabila dilihat dari jumlah klausa pembentuk kalimat, dalam LHO terdapat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Contoh kalimat simpleks tampak pada kalimat kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar subjek merupakan predikat, hewan unik pelengkap. Kalimat tersebut hanya memiliki satu klausa. Contoh dari kalimat kompleks yaitu kalimat kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, pembagian fungsinya bisa kita lihat ya anak-anak ya. Kelelawar subjek aktif predikat pada malam hari keterangan, tetapi konjungsi tidur predikat pada siang hari keterangan. Nah, pada kalimat tersebut terdapat dua predikat yaitu aktif dan tidur. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks karena memiliki dua klausa. Demikian anak-anak hebat pembahasan kita tentang laporan hasil observasi. Kita sudah membahas apa itu laporan hasil observasi, juga strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Ibu cukupkan dulu sampai sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.